Pada kali ini, laman edukasi akan memberikan latihan soal ujian sekolah atau US atau mata pelajaran ekonomi ya, kelas 12 SMA TMA, semester 2 kurikulum mereka tahun 2025 disertai kunci jawabannya. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, dan untuk latihan soal ujian sekolah mata pelajaran lainnya, silakan cek bagian deskripsi ya, link videonya sudah ada. Dan mari kita mulai latihannya. Bagi negara Indonesia, pemanfaatan energi menjadi masalah yang sangat serius. Apalagi dalam 5 tahun terakhir, harga barang bakar minyak mengalami kenaikan sehingga mengganggu tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum. Nah, cara pemerintah mengatasi masalah di bidang ekonomi dalam jangka panjang adalah A. Mencari sumber daya energi alternatif yang ada di dalam negeri. B. Melakukan subsidi bagi pengusaha yang berorientasi ekspor. C. Mengeksploitasi secara besar-besaran sumber energi yang ada. D. Mengimpor BBM dari negara tetangga dalam jumlah besar. E. Menghimbau dan mengeluarkan undang-undang larangan pemakaian BBM. Jawaban yang benar adalah A. Mencari sumber daya energi alternatif yang ada di dalam negeri. A ya jawabannya. Negara B memproduksi barang yang diperdagangkan sebanyak 200 juta unit dengan harga 10.000 per unit, sedangkan jumlah uang yang beredar 40 miliar. Maka kecepatan peredaran uang di negara tersebut adalah A. 150 kali, B. 500 kali, C. 2 kali, D. 5 kali, E. 50 kali. Jawaban yang benar adalah E, yaitu 50 kali jawabannya. Berikut ini adalah pemanfaatan produk perbankan. 1. Guna meringankan pembayaran rumah Ibu Irma menggunakan fasilitas kredit KPR. 2. Dalam melakukan kegiatan impor barang, Tuan Arif selalu menggunakan letter of credit. 3. Sudah 3 bulan Ali menyimpan uangnya di bank dalam bentuk deposito berjangka. 4. Pak Hakim setiap menerima gaji bulanan selalu menyisihkan uangnya untuk ditabung. 5. Tuan Erwin dalam melakukan pelunasan pembayaran mobilnya menggunakan giro. Nah, dari pernyataan tersebut, yang merupakan produk perbankan pasif adalah A. 235, B. 345, C. 123, D. 135, E. 234. Jawaban yang benar adalah B, yaitu 345 jawabannya. Tingkat pengangguran yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak memiliki penghasilan untuk membeli barang atau jasa. Keadaan inilah yang menurunkan kesejahteraan masyarakat meningkat. Oke. Cara mengatasi masalah tersebut yang tepat adalah A. Memberikan santunan kepada masyarakat yang kurang sejahtera setiap bulan. B. Memberi kredit bagi kalangan tertentu dengan jaminan tertentu. C. Melakukan program padat karya pada setiap sektor pembangunan. D. Mengirim masyarakat kurang sejahtera melalui transmigrasi swadaya. E. Mengeluarkan kebijakan wajib belajar 12 tahun bagi setiap penduduk. Jawaban benar adalah C. Melakukan program padat karya pada setiap sektor pembangunan. C ya jawabannya. Kelesuan ekonomi menyebabkan daya beli dan permintaan masyarakat terhadap barang atau jasa menurun, sehingga kegiatan produksi perusahaan harus dikurangi biaya operasional, sehingga akan mengurangi jumlah produksi yang pada akhirnya akan berdampak berkurangnya jumlah tenaga kerja. Nah, berdasarkan ilustrasi, cara pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut melalui kebijakan fiskal adalah A. Meningkatkan program pada modal dalam pembangunan ekonomi. C. Mengimpor barang dan jasa guna mengurangi biaya produksi. C. Memberi subsidi kepada perusahaan yang berorientasi ekspor. C. Meningkatkan belanja negara dalam belanja barang dan jasa. E. Meningkatkan pos pendapatan negara melalui kenaikan pajak. Jawaban yang benar adalah D ya, meningkatkan belanja negara dalam
belanja barang dan jasa. D jawabannya. Bagi negara-negara berkembang, masalah kelangkaan tenaga kerja berkualitas masih menjadi perhatian khusus. Kelangkaan ini disebabkan rendahnya keterampilan dan tingkat pendidikan tenaga kerja. Cara mengatasi masalah tersebut adalah: A. Mempermudah pelayanan kesehatan bagi para masyarakat. B. Memperketat proses perekrutan bagi para pencari kerja. C. Memperluas kesehatan kerja bagi angkatan kerja muda. D. Meningkatkan penyelenggaraan sistem pendidikan yang berkualitas. E. Meningkatkan standar pengupahan bagi para karyawan baru. Jawaban yang benar adalah D. Meningkatkan penyelenggaraan sistem pendidikan berkualitas. D ya jawabannya. Lukman adalah seorang pelajar SMP yang baru diterima di SMA, memiliki beberapa kebutuhan menjelang masuk sekolah seperti: 1. Membeli alat tulis dan buku-buku pelajaran SMA kelas 10. 2. Membeli sepatu baru walaupun sepatu SMP masih layak pakai. 3. Membeli seragam sekolah SMA yang sesuai ukurannya. 4. Membeli sepeda baru walaupun jarak rumah dan sekolah dekat. Nah, dari kebutuhan tersebut, cara memenuhi kebutuhan yang paling tepat adalah: A. Membeli sepeda baru agar ia cepat sampai ke sekolah dan sepatu baru. B. Mengutamakan membeli seragam sekolah SMA dan membeli sepeda baru. C. Mengutamakan membeli sepatu baru, peralatan tulis, dan buku pelajaran SMA. D. Seragam sekolah tidak perlu dibeli tetapi membeli sepeda baru. E. Mengutamakan membeli seragam sekolah, alat tulis, dan buku pelajaran SMA. Jawaban yang benar adalah E. Mengutamakan membeli seragam sekolah, alat tulis, dan buku pelajaran SMA. E ya jawabannya. Kemacetan lalu lintas di ibu kota Jakarta dikategorikan sangat parah. Hal ini disebabkan pertumbuhan kendaraan bermotor dengan ruas jalan tidak seimbang. Pemerintah DKI Jakarta berupaya mengatasi masalah tersebut dengan menyediakan transportasi massal, seperti penyediaan busway, mass rapid transit. Nah, masalah pokok ekonomi modern yang terjadi pada Pemda DKI Jakarta adalah: A. Kapan barang akan diproduksinya. B. Bagaimana cara memproduksinya. C. Barang apa yang akan diproduksi. D. Di mana barang akan diproduksi. E. Untuk siapa barang akan diproduksi. Jawaban yang benar adalah B. Bagaimana cara memproduksinya. Penduduk di negara X diberi kebebasan dalam memiliki faktor-faktor produksi dalam menciptakan barang dan jasa yang berkualitas, sehingga di negara tersebut perekonomiannya sangat maju, tetapi sering juga timbul masalah ekonomi, seperti jurang pemisah kaya dan miskin, resesi ekonomi, dan lainnya. Nah, peranan pemerintah dalam sistem ekonomi tersebut adalah: A. Menarik pajak kepada setiap pelaku ekonomi demi pemerataan pendapatan. B. Membagi peran dengan swasta dalam upaya peningkatan pembangunan. C. Menutup semua hubungan dengan pihak luar demi kelestarian negara X. D. Melarang masyarakat menguasai faktor-faktor produksi dalam negara X. E. Menguasai sepenuhnya sumber daya produksi guna menghindari monopoli. Jawaban yang benar adalah A. Menarik pajak kepada setiap pelaku ekonomi demi pemerataan pendapatan. Analisis perilaku konsumen dengan pendekatan kardinal dan ordinal. 1. Kenikmatan dan manfaat yang dirasakan konsumen dapat diukur secara kualitatif. 2. Konsumen berusaha mendapatkan kepuasan maksimal atas barang yang dikonsumsi. 3. Kepuasan konsumen dapat dinyatakan dalam bentuk alat analisis marginal utility. 4. Kepuasan konsumen dapat dinyatakan dalam bentuk alat analisis indifference curve. 5. Konsumen membuat urutan kombinasi atas barang dan yang dikonsumsinya. Nah, analisis perilaku konsumen dengan pendekatan kardinal adalah:
A245, B345, C123, D135, E234. Jawaban yang benar adalah C ya, 123. Satu, kenikmatan dan manfaat yang dirasakan konsumen dapat diukur secara kualitatif. Dua, konsumen berusaha mendapatkan kepuasan maksimal atas barang yang dikonsumsi. Tiga, kepuasan konsumen dapat dinyatakan dalam bentuk alat analisis marginal utility. Itu ya jawabannya. Oke, itulah yang kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa.